Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Dina Maharani dengan NPM 231506141 dari kelas PSTIA. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara belajar mengenai DHCP untuk IP dan dynamic otomatis. Nah, jadi di sini pertama kita masukin yaitu dua router. Nah, lalu kita memasukkan yaitu dua switch. Lalu di sini kita akan memasukkan yaitu dua server. Nah, dan yang selanjutnya itu kita memasukkan 5 PC di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah, jadi di sini ini ada 3 tipe kelas private, yaitu kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Nah, jadi di setiap kelas private ini ada range masing-masing ABC. Nah, di sini saya yang di sebelah kiri itu akan menggunakan dengan range kelas A, dan sebelah kanan kelas B, dan juga di yang antara router ke router ini kelas C. Nah, jadi langsung aja kita kasih kabel atau koneksinya. Nah, jadi di sini router ke router saya menggunakan kabel crossover. Nah, di sini pakainya sebuah crossover karena dia sama-sama router. Nah, selanjutnya itu switch sama router ini kita kasih pakai strike. Ini kita pakai strike karena switch sama router itu device-nya beda, jadi kita pakai ini. Oh iya, jangan lupa ini dinamainya router FT. Ini router FEB. Nah, ini kita namanya switch FEB. Ini juga server FEB. Nah, begitu pula yang sebelah kiri kita namanya switch FT. Terus habis itu sini server FT. Nah, selanjutnya itu antara server sama ke switch itu juga pakainya kabel straight. Nah, selanjutnya antara PC dengan switch itu sama pakainya kabel straight. Ini kita pakai straight semua. Nah, selanjutnya yang bagian FEB juga makanya kabelnya itu sama. Gak ngaruh ya kita ngehubungin kabelnya pakai yang antara switch ke sana dulu atau dari sana yang ke switch gitu.
Nah, oke. Jadi di sini kita akan menghidupkan antara ini, yang warna merah ini, antara switch dan FT. Jadi kita klik. Lalu di sini kita ke CLI. Nah, di sini kita masukin yang pertama itu enable. Lalu kita masuk ke configure terminal. Bisa configure terminal seperti biasa atau config. Nah, lalu kalau udah kita masukin interface berapa, kita cek di sini. Nah, di sini kita kasih komen dulu. Nah, jadi di sini kita masuk yang ke sebelah kanan antara ke yang mau kita tuju, yaitu ke routernya. Jadi di sini kita yang pertama itu melihat gigabyte 0/1. Lalu kita masukin interface. Nah, jika udah masuk, kita masuk, yaitu kita kasih IP address-nya. Nah, di sebelah kiri kan kita pakai yang private air yang tadi di sebelah kiri ini, berarti satu private A itu berarti tadi yang 10.10.0.0.1. Lalu kita menggunakan slice-nya itu pakai yang 24, jadi 255. Kalau pakai yang per 244 itu kita bisa pakai 254 Hz. Nah, lalu kita klik enter. Lalu kita masukkan no shutdown. Lalu kita klik enter. Nah, ini udah benar. Lalu selanjutnya itu kita next. Kita masuk ke interface. Selanjutnya yang 0/0. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kan tadi yang antara router sama router ini kan saya gunain itu kelas C. Jadi di sini kita masukin yaitu IP address-nya yang kelas C, yaitu 192.168.1.1. Nah, kalau antar router kita pakainya yang pakai slice yang 30 atau yang 30. Jadi ya itu kalau misalnya tadi 254 bisa harusnya, kalau yang 24 ini kita pakai yang 30, jadi 255.255.255.252. Nah, lalu kita klik enter. Nah, lalu kita masukin no shutdown. Lalu kita klik enter. Nah, udah. Nah, jadi udah, langsung kita masuk ke yang FEB. Nah, terus ke CLI sengaja kita no. Yang pertama kita enable. Kita pakai ini 0/0 ya, itu tadi. Jadi yang pertama itu kita masukin langsung kita configure terminal, bisa conf T, terus abis itu kita enter. Nah, jika udah kita langsung masuk interface-nya, yaitu giga 0/0. Lalu kita enter. Nah, jika udah masuk nih, kita ke gigabyte 0/0, kita langsung ke masukin IP address-nya. Nah, yang bagian FEB kan pakai private kelas C. Nah, jadi di sini kita pakainya itu 172. Nah, di sini kan tadi kita pakai yang private class C, jadi kita masukin itu 192.168.1.2, karena yang tadi itu udah yang ke titik 1. Jadi di sini pakai slash yang 30, jadi 255.255.255.252. Kita klik enter. Selanjutnya no shutdown. Kita klik enter. Nah, ini udah, jadi di sini bakal berwarna hijau semua. Lanjut yang ke berikutnya, kita masukin sebuah interface gigabyte 0/1. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita masukin IP address-nya.
IP addressnya itu kita ke yang private class, jadi itu 172 titik 1.16.1.0.1. Selanjutnya kita pakai slice yang 24 itu, slice ya, pokoknya langsung yang 255.255.255.0. Kita klik enter. Nah di sini udah pakai tadi 01 tahun, enter. Nah ini udah. Nah ini jadi udah hidup semua. Nah selanjutnya itu kita ke server. Nah di sini kita ke config, kita masukin nanti device ethernetnya ini. Kita lihat dulu ini tadi berapa, makanya kita taruh di komen aja. Nah selanjutnya itu kita akan menuju ke yang server. Jadi pertamanya itu kita klik server. Nah di sini kita lihat di config bagian fast ethernet. Nah ini kita nanti disuruh masukin IP addressnya sama ini. Kita lihat dulu di yang router tadi, kita config, lalu ke yang 01 kita pakai yang ini, kita taruh di komen. Nah selanjutnya itu yang di gigabyte 00 kita pakai ini. Nah selanjutnya yang gigabyte 00 yang ini di FEB kita cek. Nah udah, kita taruh sini biar kelihatan nggak perlu bolak-balik. Nah udah selesai, lanjut kita ke yang ini udah ditaruh di sini biar mudah. Lalu kita ke server. Nah kita ke yang fast ethernet, lalu kita ke fast ethernet. Nah kita di sini buat default gateway-nya kita pakai yang 10.0.0.1. lalu servernya ini kan tadi pakai slash yang 24 ya, 24 atau 30 tadi, udah 30 ya. Nah ini default gateway-nya itu seperti pintu keluar dari jaringan ini. Jadi di sini kita pakai yang ini kan. Nah lalu kita ke fast ethernet, kita isi IP address-nya dari yang kayak tadi ini, sama kayak yang awal tadi sih, 10.0.0.1 titik 2 karena di sini. Lalu nah ini kayak gini. Nah kalau udah kita ke bagian service, kita ke yang bagian DHCP. Nah di sini kita onin dulu. Habis itu kita default gateway-nya kita ganti kayak yang tadi, yaitu 10.0.0.1. Nah kalau yang ini biasa biarin aja. Nah ini pakai private A, di sini kita masukin 255. Di sini kita masukin 1. Ini 255 karena slash yang 30 tadi. Nah di sini saya kasih maksimumnya 100. Kita lalu kita save. Nah udah ke save. Lalu kita ke server yang sebelah kanan atau FEB. Nah kita ke bagian config, lalu ke bagian setting, kita di default gateway-nya itu 172.16.0.1. Nah yang di servernya itu 255/30.255.255.0. ya, yang device ethernet itu
Nah, jadi di fase Ethernet itu sama kayak tadi, itu 172.16.0.2, tapi terus habis itu kita ke bagian yang jadi kita, nah kita 2550, kita ke service, kita ke DHCP, kita onin dulu, kita di default gateway-nya kita samain kayak tadi 172.16.0.1. Nah di sini kita samain dengan slash yang tadi, yaitu 255.255.255.5.0. Nah selanjutnya di sini kita iya benar. Nah ini benar, kita di sini kan mau 100 saja. Nah ini kita samain kayak yang tadi itu berapa, 1. Lalu kita save, coba kita cek dulu. Nah ini udah jadi di sekarang kita ke bagian PC ya. Nah jadi langsung kita ke nah jadi ini udah masuk ke bagian membuat IP secara auto atau otomatis. Langsung kita masuk coba ke PC nih. Nah kita ke config, kita klik setting ini, kita pakai klik DHCP, tulisan masihnya sebelah orange masih nggak bisa. Nah lalu kita ke flash Ethernet, pasti di sini ya. Nah lalu coba kita cek di sini, kita cek default gateway-nya, gateway di sini. Coba kita ulang. Lalu kita config. Bentar. Nah udah ya, kita coba lagi dibuka, kita ke nah coba kita ulang ke sini. Setting dulu tadi ke, coba kita ke fast Ethernet. Nah ini udah muncul ya, jadi sama kayak yang tadi. Terus habis itu kita cek juga yang ini, sama aja ini. Kita ke setting, ke DHCP, kita ke fast Ethernet. Nah jadi dia sama aja akan muncul di sini 10.0 ini 7. Nah selanjutnya ini juga tetap sama seperti itu, semua PC sama aja kita ngeceknya kayak gitu, maka itu udah termasuk berhasil. Lalu ini coba kita cek juga di sini akan 172.16, kita ke setting dulu. Coba kita yang cek yang FEB. Nah di sini kita ke fast Ethernetnya itu 172.16.255. Nah oke, coba kita cek PC-nya ulang. Kita bagian setting, kita ke fast Ethernet. Nah ini udah muncul tadi, mana
Nah ini 172.16 ini benar ya, kayak tadi ini 172. Terus next kita cek yang IPC 6 ini, sama aja kalau kita ke config, terus kita ke setting, terus habis itu nah ini sama aja seperti yang tadi, ini semua sama ya, benar. Selanjutnya itu kita coba nih, kita coba IP nya apakah ini berhasil apa enggak sebenarnya, kita cek. Lalu kita ke command prompt ya, ini terus kita ke ping, masukin IP yang ini ya, ini tadi ini kita masukin ping 10.10.10.1, kalau kita enter, nah ini udah berhasil. Ini kita kasih contoh satu aja untuk berhasil apa enggaknya. Ini kita bisa coba ke yang lain sebenarnya, tapi aku coba satu aja. Nah jadi ini sama aja, semuanya udah ke connect karena emang udah berhasil memasukkan IP secara otomatis. Nah untuk yang di kanan ini bisa juga seperti yang tadi, sama aja kita masukinnya yang kayak tadi kan 10.0.0.1. Nah kalau ini kita bisa masukinnya ping 172.16.0.1. Nah jadi itu saja video penjelasan tentang gimana sih cara DHCP dalam otomatis IP address ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.